Jawaban telak untuk Dr. Zakir Naik yang berkata, Yesus utusan Tuhan namun bukan Tuhan. Mari kita simak video berikut ini. A Muslim cannot be a Muslim if he doesn't believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God, but he was not God. So do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is not God? I believe that Jesus Christ, being a prophet, was more than a prophet. That doesn't make him God, but his position is unknown. What is his exact position? He's more than a prophet, but not God. But what is his position? He is a prophet of God, he is a messenger. Saudara dikasih oleh Tuhan, Dr. Zakir Naik berkata, Muslim bukan Muslim jika tidak beriman kepada Yesus. Kami percaya Yesus salah satu utusan Tuhan, namun bukan Tuhan. Beliau pun bertanya kepada seorang yang berdebat dengannya, apa kau percaya Yesus bukan Tuhan? Yang menjadi lawan debat dari Dr. Zakir Naik pun menjawab, aku percaya Yesus adalah nabi yang lebih dari sekedar nabi dan bukan Tuhan. Dia lebih dari sekedar nabi, tetapi bukan Tuhan. Apa posisinya? Dr. Zakir Naik pun menjawab, dia nabi Tuhan, utusan Tuhan. Pertama-tama saya ingin tegaskan, saya tidak berada dalam posisi yang mau mencampuri atau mengintervensi apa yang menjadi keyakinan, keimanan Dr. Zakir Naik, termasuk saudara-saudara Muslim atau Islam. Itu adalah hak asasi mereka. Tetapi yang jelas, karena di sini terkait dengan Yesus, saya punya alasan mendasar untuk memberikan respon dan tanggapan sekaligus jawaban telak kepada Dr. Zakir Naik yang selama ini sering sekali membahas doktrin ajaran Kristen terkait dengan Yesus Kristus. Tetapi apa yang disampaikan benar-benar tidak sesuai dengan fakta dan data Alkitab. Saya mau tegaskan, sekalipun ayat-ayat Alkitab itu dikutip dengan benar, tetapi tidak dimengerti dan tidak dipahami secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Kenapa hal itu terjadi? Tentu tidak bisa dibantah, tidak bisa disangkal, tidak bisa dipungkiri. Karena Dr. Zakir Naik membangun ajarannya tentang Yesus dari perspektif bagaimana Dr. Zakir Naik mengimani, mempercayai, mengerti, memahami ajarannya. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah. Jadi Dr. Zakir Naik menilai ajaran kekristenan khususnya terkait dengan Yesus itu dari sudut pandang Dr. Zakir Naik menghayati dan menghidupi doktrin dan ajarannya yang notabene beragama Islam atau Muslim. Tetapi kalau kita masuk ke dalam perspektif Kristen, saudara Muslim tidak sah menjadi seorang Muslim kalau tidak beriman kepada Yesus. Pertanyaan saya, beriman sebagai apa?
Di sini Dr. Zakir Naik langsung menjawab bahwa Yesus itu salah satu utusan Tuhan, namun bukan Tuhan. Banyak penegasan dari kitab-kitab Injil, secara khusus Injil Yohanes, bahwa Yesus itu utusan. Kami orang-orang Kristen juga percaya Yesus utusan, Yesus nabi, Yesus rasul, Yesus imam, Yesus raja, Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus itu Tuhan, Yesus itu firman, Yesus itu anak manusia, dan masih banyak lagi yang lain. Tetapi sebagaimana sering saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, Yesus itu utusan, berbeda sama sekali dengan semua utusan-utusan yang ada sebelum Yesus, di masa Yesus, dan sesudah Yesus. Yesus tetap menjadi utusan yang eksklusif, lain dari yang lain, dari semua utusan lain, siapapun itu. Kenapa demikian? Jawabannya jelas Bapak Ibu Saudara dari fakta Alkitab. Saya tunjukkan kepada kita. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini ayat eksplisit, jelas, terang benderang menegaskan bahwa Yesus itu telah diutus oleh Allah yang disapa dengan Bapa ke tengah-tengah dunia. Tapi jangan lupa, kenapa saya katakan Yesus itu sebagai utusan yang eksklusif, berbeda dari semua utusan sebelum Yesus, di masa hidup Yesus dan setelah Yesus? Karena Yesus itu ternyata utusan yang menjadi salah satu syarat beroleh menikmati mengalami hidup kekal. Pertanyaan saya, adakah utusan-utusan selain Yesus, sebelum Yesus, di masa Yesus, sesudah Yesus, menjadi salah satu syarat untuk mengalami beroleh hidup yang kekal? Tidak ada. Berikutnya, Yesus itu adalah utusan yang eksklusif, berbeda dari semua utusan yang pernah ada sebelum Yesus, di masa Yesus, sesudah Yesus. Hal itu dibuktikan dari Yohanes 8 ayat 42, dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan yang keluar dan datang dari Allah. Kalau Yesus itu utusan yang keluar dari Allah, berarti ada bersama dengan Allah. Mana buktinya? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa firman itu adalah Allah? Karena firman itu bersama-sama dengan Allah, ada di dalam Allah, dan firman yang ada dalam Allah itulah yang keluar dan datang dari Allah. Itu tidak berbicara secara fisik, tubuh dan jasmani, tapi dalam eksistensi keberadaan roh sebagai firman yang kekal,
bersama-sama dengan Allah atau di dalam Allah. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus itu utusan yang eksklusif, berbeda dari semua utusan sebelum Yesus, di masa Yesus, setelah Yesus. Karena apa? Karena Yesus itu adalah utusan yang turun dari sorga. Kalau Yesus itu utusan yang turun dari sorga, berarti sebagai firman yang keluar dan datang dari Allah. Saya tanya kepada Dr. Zakir Naik dengan tegas, tolong dijawab. Termasuk kepada saudara-saudaraku non-Kristen, apakah saudaraku dari Islam atau Muslim, atau polemikus-polemikus di luar Kristen, adakah utusan yang seunik, seeksklusif Yesus, di mana kriterianya adalah utusan yang keluar dan datang dari Allah, utusan yang turun dari sorga? Tentu tidak ada. Semua utusan itu keluar dari rahim ibunya. Hanya Yesus, utusan yang keluar dan datang dari Allah, utusan yang turun dari sorga.